Halo teman-teman, kenalin nama aku Elizabeth Anggani Bungunapitu dengan NIM 0603-182-429030, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas permasalahan ekonomi moneter mengenai kebijakan kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Oke, jadi ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang uang, perbankan, suku bunga, inflasi, dan kebijakan yang dilakukan bank sentral. Di Indonesia, kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral negara. Adapun salah satu kebijakan moneter yang sering digunakan adalah menaikkan suku bunga acuan atau BI rate untuk mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Bank Indonesia resmi telah memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan menjadi 6,25% per April 2024. Suku bunga deposit facility pun menjadi 5,50% dan lending facility menjadi 7%. Pada tahun 2024 sampai 2025, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di level 6,25% untuk menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kebijakan ini dilakukan karena kondisi ekonomi global masih tidak stabil, terutama akibat tingginya suku bunga Amerika Serikat dan melemahnya nilai tukar beberapa mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketika suku bunga dinaikkan, masyarakat dan perusahaan cenderung mengurangi pinjaman karena bunga kredit menjadi lebih mahal. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Selain itu, kenaikan suku bunga juga bertujuan untuk menarik investor asing agar tetap menanamkan modal di Indonesia, sehingga nilai rupiah lebih stabil. Berdasarkan data resmi Bank Indonesia pada April 2024 naik menjadi 6,25%. Inflasi Indonesia tahun 2024 berada di kisaran target Bank Indonesia, yaitu 2,5%. Nilai tukar rupiah sempat melemah hingga mendekati Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Dan berbagai strategi yang diambil disokong oleh stabilitas perekonomian dalam negeri, diharapkan nilai tukar rupiah bisa kembali menguat ke level psikologis 15.000 di kuartal keempat tahun ini. Dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang digelar secara daring, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut kenaikan suku bunga ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global. Tidak hanya BI rate, Bank Indonesia juga menaikkan tingkat suku bunga deposit facility sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% dan suku bunga lending facility sebesar 25 basis poin menjadi 7%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio juga menyebut dinamika ekonomi dan sistem keuangan global juga tengah berubah cepat dengan peningkatan risiko dan ketidakpastian karena perubahan arah kebijakan moneter Amerika Serikat dan ketegangan politik di Timur Tengah. Karenanya diperlukan respons kebijakan yang kuat untuk memitigasi dampak negatif dari rambatan ketidakpastian global itu terhadap perekonomian Indonesia. Namun di tengah situasi itu, Gubernur Peri memastikan ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan. Adapun penyebab kebijakan kenaikan suku bunga, yang pertama inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa membuat Bank Indonesia perlu mengurangi jumlah uang beredar agar inflasi tetap terkendali. Dan yang kedua, pelemahan nilai rupiah. Ketika rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, harga barang impor menjadi lebih mahal, sehingga dapat memicu terjadinya inflasi. Dan yang ketiga, tingginya suku bunga Amerika Serikat. Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga sehingga banyak investor memindahkan dananya ke Amerika Serikat. Untuk menjaga investasi tetap masuk ke Indonesia, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga. Dan yang keempat, menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter dilakukan agar kondisi ekonomi tetap stabil dan kepercayaan investor tetap terjaga. Efek naiknya suku bunga ini berdampak ke meningkatnya bunga pinjaman korporasi guys, termasuk usaha. Alhasil, produsen atau pengusaha bakal menyesuaikan harga barang.
terdapat dua dampak kebijakan moneter dari permasalahan kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia. Adapun dampak positif yang pertama, inflasi lebih terkendali. Jumlah uang beredar berkurang sehingga kenaikan harga dapat ditekan. Dan yang kedua, nilai rupiah lebih stabil. Investor asing lebih tertarik menyimpan dana di Indonesia. Dan yang ketiga, kepercayaan investor. Stabilitas ekonomi meningkatkan kepercayaan pasar terhadap Indonesia. Dan adapun dampak negatif dari kebijakan kenaikan suku bunga. Yang pertama, kredit menjadi lebih mahal. Bunga pinjaman naik sehingga masyarakat dan perusahaan mengurangi pinjaman mereka. Dan yang kedua, pertumbuhan ekonomi bisa memperlambat. Jika masyarakat mengurangi konsumsi dan investasi, maka pertumbuhan ekonomi dapat menurun. Dan yang ketiga, dampak dunia usaha. Terdampak perusahaan yang bergantung pada kredit akan mengalami peningkatan biaya. Adapun solusi dan upaya Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Yang pertama, menjaga stabilitas suku bunga. Bank Indonesia menyesuaikan suku bunga sesuai dengan kondisi ekonomi nasional dan global. Dan yang kedua, intervensi nilai tukar rupiah. Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga kestabilan rupiah. Yang ketiga, menjaga inflasi. Dalam target, Bank Indonesia bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga harga bahan pokok tetap stabil. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan investor. Pemerintah dan Bank Indonesia menjaga stabilitas ekonomi agar investasi tetap masuk ke Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kebijakan kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia merupakan langkah untuk menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Meskipun kebijakan ini dapat menyebabkan kredit menjadi lebih mahal dan pertumbuhan ekonomi melambat dalam jangka pendek, tetapi kebijakan tersebut penting untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan moneter harus dilakukan secara hati-hati agar keseimbangan ekonomi tetap terjaga. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Dadah!